Ya, puji Tuhan, pada kesempatan di minggu pertama ya boleh dikatakan kita PPKM dilonggarkan cuma 25% dan memang kita juga nggak banyak. Jadi kita tetap menghargai pemerintah, itu harus ya menghormati karena mereka adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk menetapkan hukum-hukum Tuhan selama ada di dunia ini. Jadi kalau kita bagaimana kita taat setia, kalau banyak hal kita langgar ya dari Tuhan, hukum Tuhan, berarti kita nggak mengasihi Tuhan dengan benar. Jadi kita tetap mendukung, kita yakin dan percaya, kita doakan Presiden kita Bapak Jokowi, Pak Mahfud, semua menteri, dan juga mungkin seluruh sampai ke provinsi ya, supaya semuanya boleh berjalan dengan bagus, lancar, Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Hari ini kita akan berbicara tentang Wahyu pasal yang ke-13. Ya, Wahyu pasal 13 itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau kita baca Wahyu pasal 13 ayat yang pertama sampai yang seluruhnya kita baca saja karena dua, yaitu binatang yang keluar dari dalam bumi sama yang binatang yang keluar dari dalam bumi sampai ke 18. Kita baca. Wahyu pasal 13, judulnya binatang yang keluar dari dalam laut. Ayat yang pertama, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang keluar itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Binatang yang keluar dari dalam bumi, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 12. Seperti anak domba itu, ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun ia tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu, binatang itu, dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil besar atau kaya atau miskin, mereka atau hamba,
diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang atau bilangan namanya. Yang penting sini adalah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal 13, menakutkan dan banyak bingung karena lambang-lambang, simbol-simbol yang dinyatakan dalam kitab Wahyu. Kalau kita lihat binatang yang keluar dari dalam laut. Nah, binatang yang keluar dari dalam laut itu biasanya melambangkan itu antikris. Ya, jadi binatang yang keluar dari dalam laut itu antikris. Jadi kenapa di sini dikatakan bertanduk? Dia bilang berkepala 7, tanduk 10 dan 10 mahkota. Ya, ada banyak penafsiran 7 kota, 7 negara, 7 segala macam. Tapi itu 7 lambang biasa sempurna. Jadi dia kepalanya 7, artinya dia punya kekuatan yang luar biasa, yang punya hikmat dan dahsyat. Yaitulah siapa? Lucifer. Dia punya power, kuasa untuk semuanya itu. Nah, di sini keluar binatang yang keluar dari dalam laut. Sekarang binatang itu sebenarnya sudah ada tapi belum muncul ditampilkan ke depan. Sudah ada. Jadi siap-siap. Dia tinggal binatang itu belum ada, dia tidak berfungsi, masih ditahan dalam Wahyu pasal 10. Ya, Wahyu pasal 10 tahu malaikat sang surya yang menahan di kaki kirinya, kaki kanannya nahan ke laut, truk. Binatang antikrisnya ditahan dulu, kemudian sebelah kirinya dia nijak ke muka bumi, yaitu nabi palsu dalam ayat yang ke-11 dan 18 sampai 18. Jadi ditahan, belum ada kekuatan yang nampak. Nanti akan terjadi, yaitu tsunami raksasa yang mungkin tingginya dahsyat terjadi, itu baru muncul antikris. Kemudian gempa bumi yang dahsyat baru muncul nabi palsu, baru muncul mereka. Jadi sekarang belum muncul, masih sudah ada tapi belum berkuasa, masih ditahan. Jadi tidak lama lagi. Makanya jangan hidup seenaknya, hidup sembarangan, tidak taat kepada Tuhan. Bilang saya percaya Tuhan, tapi tindakan selalu tidak percaya Tuhan. Perbuatan kita selalu menyakitkan hati Tuhan. Kita bilang saya taat, saya cinta Tuhan, tapi buktinya tidak demikian. Ya. Ini penting. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau terangkat, kita harus hidup berubah. Seperti yang sudah diajarkan tabernakel Musa. Ya, dari halaman, kalau halaman itu siap-siap diinjak oleh antikris. Tempatnya itu yaitu apa? Mulai dari kemahnya itu masuk, terus ada apa? Mezbah untuk pembakaran, terus sekolah penyucian. Nah, kalau orang sampai pada pertobatan saja, tidak ada kemajuan untuk lebih hidup benar kepada Tuhan, mereka harus diuji. Antikris diserahkan ke antikris, dua pilihan. Turut cap tandamu, kamu boleh makan, kamu boleh minum, bebas, tapi kamu siap-siap ke neraka. Atau kamu menolak, hidupmu sengsara. Karena kamu tidak bisa makan, hiduplah di hutan, dikejar terus oleh tentara kegelapan itu untuk memusnahkan. Jadi sulit, jadi nggak mudah saat itu. Jadi jangan sampai kita hanya di halaman, karena halaman itu sudah diserahkan oleh Tuhan untuk diinjak oleh antikris. Kalau kita masuklah ke ruang kudus itu ya supaya ada yang pertama roti melambangkan firman Allah. Kita harus bergaul dengan firman Allah, bukan hanya baca ya. Ini seringkali kita cuma baca, harus dilakukan. Kalau roti cuma dilihat saja, oh rotinya enak, tidak usah dimakan, ya tidak menikmati, lesu badan kita, betul? Jadi bukan hanya lihat, oh ini roti, enak ya rotinya, kenyang, tidak usah makan, sentuh, disebut ini roti-roti enak. Harus firman Allah itu harus dan
Bukan hanya baca, itu salah. Baca cuma baca aja, tidak dilakukan ya percuma. Jadi kita nanti tambah banyak berdosa karena kita tahu tidak kita kerjakan. Tambah kita dapat hukuman lebih berat. Yang kedua, apa ini? Lambang kaki Dian. Itu melambangkan Roh Kudus. Kita bersekutu, jangan tahu, oh itu Roh Kudus, tapi tidak pernah menikmati hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada, Roh Kudus itu harus bertempat tinggal di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini bait suci Allah, tempat Roh Allah bertahta. Jadikan tubuh kita untuk menyatu dengan Roh Kudus, bukan untuk najis, tempat yang tidak kudus. Tubuh kita ini harus kudus, harus sempurna. Roh Kudus yang menempati tubuh kita, bukan hal yang aneh-aneh, supaya kita berkenan. Kemudian satu lagi, mezbah du. Nah, mezbah dupa itu apa? Melambangkan apa? Kurang dengar. Melambangkan siapa yang penyembahan, siapa yang doa? Hah? Seringkali orang bilang hanya berdoa. Berdoa itu masih di halaman. Ya. Kalau orang hanya berdoa, hanya masih di halaman. Kalau mau masuk di ruang suci, dia banyak pujian penyembahan kepada Allah. Baru berdoa. Ya. Kalau cuma doa, semua anak kecil bisa doa, tapi penyembahan tidak bisa. Penyembah itu orang yang sudah menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi penyembahan pujian, bukan doa terus. Pujian penyembahan. Kenapa kita bisa berdoa berjam-jam? Kenapa kita bisa berdoa sampai ada orang tuh sampai puluhan jam? Karena dia menyembah. Kalau doa putar-putar ya pusing tidur. Bohong. Masa doa terus? Bukan seperti itu ya. Tuhan mau menyembah, kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, baru kita berdoa terakhirnya. Jadi penting, orang yang tidak punya pujian penyembahan dalam hidupnya ketahuan. Hanya pujian penyembahan yang sanggup untuk kita dirubah, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita penuh ucapan syukur kepada Tuhan, menyembah Allah. Allah itu senang. Ya, senang sekali ketika kita memuji menyembah Dia. Karena di atas pujian penyembahan Tuhan ada bersama kita. Jadi pujian penyembahan itu nomor satu, ya, harus ada dalam hidup kita. Jadi kita banyak pujian penyembahan kepada Tuhan. Berdoa, baru masuk ruang Maha Kudus. Kalau orang sudah masuk ke ruang Maha Kudus, dia sudah sempurna Maha Kudus, sehingga dia akan diangkat langsung oleh Allah ke dekat Allah. Itu sampai ke kesempurnaan. Nah, untuk ke sana memang nggak gampang, tapi minimal itu ruang suci itu penting supaya kita berkenan. Ketika proses pengangkatan kita dilarikan oleh Tuhan, ada yang nama istilahnya pelgu, harus hilang lenyap, lari atau terbang pakai sayap burung Raja Wali, Roh Kudus. Nah itu tahap baru suci. Kalau Maha Kudus, ruang Maha Kudus, dia akan bersama dengan Allah. Jadi inilah kita harus tahu. Nah jadi di sini kalau kita lihat, perhatikan, binatang yang keluar dari dalam laut itu melambangkan Lucifer, ya, antikris. Antikris itu kenapa dia dari dasar dalam laut? Dasarnya adalah karena Firaun. Firaun dulu adalah yang melawan Musa, yang menentang Musa, dihajar 10 tulah, masih juga melawan. Bahkan sudah melepaskan bangsa Israel, dia mau tarik kembali. Akhirnya dia ditenggelamkan ke dalam laut Teberau, Laut Merah. Sehingga roh Firaun, roh antikris itu sebenarnya sudah ada. Dia akan hidup kembali. Dia akan menyatu, mencari siapa yang harus jadi antikris ini. Jadi dari situ dasarnya itu, ya, antikris. Maka di sini dilambangkan kepala 7 kepala 10 mahkota, ya, hujan-hujan melawan Tuhan. Jadi di sini kita harus tahu firman Tuhan dengan jelas supaya kita nggak bingung.
Nah, di situ kita tahu antikris. Kenapa antikris di sini lambangkan naga? Naga itu yang luka kepalanya. Dia sembuh kembali, nggak mati. Kan aneh ya? Dia abadi. Ya siapa yang makhluk abadi? Nggak ada makhluk abadi kecuali Lucifer, setan itu. Ada waktu dia akan dibuang oleh Tuhan ke tempat yang cocok baginya. Nah, itu terjadi dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal 12 itu perempuan dan naga. Di sana dikatakan ayat ke-7-nya, maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilempar ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Karena itu bersukacitalah, hai surga, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Yang ke-13, Wahyu pasal 12:13, dan ketika naga itu sadar. Ketika naga itu berarti dia dikena pentung, betul? Paham nggak? Kok naga itu sadar? Dia diperangin, dia mungkin setengah mati setelah ditebas oleh pedang firman Tuhan oleh malaikat-malaikat Tuhan. Baru dia sadar, kok saya di bumi ya, sudah dilempar. Dia dulu setengah karat mau mati, tapi karena dia makhluk abadi, dia hidup kembali. Maka di sini baru sadar. Nah, dengan geramnya dia menghancurkan bumi ini. Jadi di sini lukanya yang di dalam Wahyu pasal 13, lukanya dia sembuh kembali sehingga orang menyembah dia. Tidak terpikirkan oleh orang, wih kok dia bisa hidup kembali, siapa yang bisa lawan dia, siapa yang bisa mengganggu dia. Nah, inilah sesuatu yang dahsyat terjadi ya. Jadi kita jelas sekali dapat katakan bahwa Lucifer, naga itu tadi, si antikris, dia akan hidup kembali, tapi dia akan masuk kepada orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk itu. Ya. Jadi dia akan memerintah dengan berkuasa di atas bumi ini karena sudah diberikan kekuatan kuasanya. Jadi kita tahu, ya sekali lagi, naga itu dia luka, dia sembuh, itu karena dia kalah. Nah, jadi selama ini seperti kitab Ayub, setan itu siapa disebut pendakwa manusia kepada Allah. Nah, si iblis tadi sampai sekarang dia masih turun naik ke sampai naik turun ke kerjanya ngapain? Dakwah ke Allah. Bapak itu dia manggil dia Tuhan Allah. Si itu loh, si Denny itu loh, aku mau godain dia. Izinkan seperti Ayub. Jadi sekarang masih iblis bisa turun naik ke surga. Ini kapan iblisnya tidak boleh lagi masuk ke surga? Enggak kepikirkan selama ini kapan iblis bisa masuk? Sampai saat ini masih turun naik ke surga. Nanti setelah di Wahyu pasal yang ke-12 ini, yaitu tentang perempuan dan naga. Ketika gereja yang sempurna mempelai Kristus itu, dia lambang perempuan, kepalanya bintang-bintang Roh Kudus, di belakangnya matahari, dan di kakinya itu ada bulan Yesus Kristus. Jadi dia akan mengandung, ya. Nah, sehingga akan anak itu yang lahir itu yang sempurna itu naik ke surga. Nah, di sanalah nanti akan terjadi peperangan dahsyat. Saat itu Lucifer tidak lagi diizinkan untuk turun bisa masuk ke surga bolak-balik. Stop. Selesai dia. Tidak bisa lagi turun naik. Selama dia masih bisa mendakwah. Nanti setelah itu tidak lagi bisa mendakwah. Dia dikalahkan secara sempurna. Jadi ada perempuan mempelai Kristus ini siap di surga, dia bersama dengan Allah, sehingga tidak ada lagi Lucifer bisa
mempermainkan. Dia langsung dikalahkan secara total, dilempar, dia masuklah ke antikris ini nanti disiapkan. Jadi tidak bisa lagi ada gugat menggugat. Nah, kalau kita perhatikan di sini kemudian di dalam binatang yang keluar dari dalam bumi. Nah, di sini berbicara tentang kenapa dari dalam bumi binatang itu. Karena binatang itu adalah roh-roh pemberontakan yang dilakukan oleh Datam, Abiram, dan Korah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang melawan Musa saat itu. Datam, Abiram, Korah adalah bilangan pasal yang ke-16. Kalau kita baca bilangan pasal 16, mereka itu adalah sekelompok orang-orang dursila, orang-orang jahat sebenarnya itu. Mereka menganggap dirinya dipakai Tuhan luar biasa. Mereka menyepelekan Musa. Jangan sampai di sini ada Datam, Abiram, dan Korah. Nanti matinya menakutkan. Ya. Kalau mati secara wajar masih enak. Kalau matinya ditelan hidup-hidup oleh ke bumi, betapa mengerikan. Jadi Datam, Abiram, dan Korah itu ada bilangan pasal 16, boleh baca. Mereka melawan Musa. Dia pikir hanya Musa saja yang diurapin Tuhan. Hanya Musa saja yang dipakai Tuhan. Mereka adalah bukan orang-orang sembarang ya, Datam, Abiram, Korah itu. Mereka adalah orang-orang Lewi, orang-orang kudus, pilihan Tuhan. Tapi mereka tidak senang sama Musa, karena Musa yang dipakai Tuhan. Mereka pikir, kenapa engkau membanggakan dirimu di hadapan umat Tuhan yang kudus? Mereka lawan, cuma kau aja Musa, kami juga dipakai Tuhan. Tuhan pakai keselamatan melalui satu orang, tidak banyak-banyak. Dari satu orang diturunkan baru. Jadi ada struktur hierarki. Kalau kita lihat Nuh, pada saat itu yang disuruh Nuh, semua orang dapat penglihatan? Enggak. Kenapa demikian? Karena Allah sistemnya bekerjanya terstruktur, kepala baru. Dari sini akan sini berbicara. Enggak bicara sekali banyak, kacau balau jadinya nanti. Jadi hati-hati kita belajar struktur kebenaran itu. Ya, Nuh, hanya Nuh saat itu. Tidak ada yang lain. Nuh perintahkan oleh Tuhan, kamu gini Nuh, buat ini. Turutin. Orang mau selamat ya harus ngikutin Nuh. Tidak ikut, selamat, musnah. Begitu juga, kalau kita lihat, Yesus Kristus, kan keselamatan hanya Tuhan Yesus, juru selamatnya Yesus, tidak ada yang lain. Tidak ngikutin, musnah, selesai, neraka. Begitu juga keselamatan melalui Musa, bangsa Israel. Yang lain tidak bisa. Ada Abiram, Korah, Datan, ini orang-orang bebal. Dia menganggap dirinya, saya juga dipakai Tuhan. Saya juga orang hebat. Saya dapat ini dan dapat itu. Bahkan nantang Musa, apakah engkau saja sendiri yang dipakai Tuhan? Tuhan bilang, panggil mereka bertiga. Berdiri di hadapanku di meja tempat pertemuan, kemah pertemuan, tempat Allah. Lalu akhirnya Musa bilang, ya Tuhan Allah, aku tidak mengambil apa-apa dari mereka, barang apapun, seekor kambing apapun, aku sudah melakukan yang terbaik bagimu Tuhan. Tapi mereka menentang aku sama dia menentang engkau Tuhan. Bilang Musa apa? Kalau kamu mati secara baik-baik, aku bukan hamba Tuhan. Tapi kalau kamu mati menggenaskan, yaitu tanah terbelah, kamu masuk beserta anak, istri, suamimu, barang-barangmu ke dalam bawah tanah, itulah bahwa aku inilah hambamu Tuhan. Baru dia selesai ngomong, terbuka tanah, tutup, mati berapa ribu orang, pengikut-pengikutnya. Jadi hati-hati, keselamatan melalui pribadi ini dipakai Tuhan. Akhir zaman juga demikian. Jadi kita jangan berontak. Kalau kita berontak berarti kita masuk dalam bilangan nabi palsu. Ini nabi-nabi palsu. Makanya mereka dikeluar roh-roh Datam, Abiram akan bermunculan di akhir zaman dari dalam bumi. Nah, jadi itu kenapa di sini ada gambaran dari dalam bumi, dari dalam air, supaya kita mengerti dan paham. Semua itu Tuhan sudah tunjukkan, jelaskan firman Allah itu. Supaya kita paham. Kalau kita tidak mengerti ya kalang kabut menjelaskan firman sembarangan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Tuhan persiapkan.
gereja yang sempurna saat ini. Ya, keselamatan melalui gereja yang sempurna, seperti Bahtera Nuh dibilang oleh Tuhan. Baterainya dari emas, kapalnya. Gereja, dia sebenarnya gereja Tuhan yang akan, seperti mempelai itu, mempelai Kristus itu. Dari situlah keselamatan dan melahirkan anak-anak yang kudus yang sempurna dari langsung diambil oleh Allah. Jadi kesempurnaan terjadi ini di akhir zaman. Jadi benarlah firman Tuhan katakan. Jadi ada hierarki keselamatan itu. Jadi tidak semua orang. Satu orang, satu ini akan merintahkan. Sama dengan kitab Wahyu pasal 10. Malaikat Sang Surya akan merintahkan, bukan merintah, dia akan kasih tahu ke 7 guru hamba-hamba Tuhan. 7 ini baru meneruskan ke seluruh umat Tuhan. Itu hierarkinya. Jadi enggak Tuhan panggil semuanya, diserahkan begitu, enggak. Jadi kalau ada sekarang ini nabi-nabi palsu yang atas nama Tuhan, saya dapat penglihatan ini, penglihatan itu, nanti ada vaksin ini, vaksin itu antikris, itu adalah sesat. Karena belum waktu akhir zaman. Jadi jangan suka mengatasnamakan Tuhan, merasa diri dipakai Tuhan. Ya, hati-hati. Karena banyak saya lihat sembarangan di YouTube itu. Dia mungkin bisa Tuhan kasih penglihatan, tapi untuk pribadinya, bukan untuk keselamatan akhir zaman secara umum. Itu berbahaya. Pewahyuan Tuhan akan berikan secara nyata, muka dengan muka, berhadapan Allah dengan Allah. Malaikat Sang Surya itu orang yang berhadapan langsung dengan Allah. Dia bersekutu dengan Allah, dia bersama dengan Allah, baik di sorga maupun di bumi ini. Dia selalu dekat sama Allah. Sehingga ada waktunya Tuhan akan perintahkan, baru terjadi. Jadi nggak semua, sekarang kan semua dapat penglihatan. Saya nanti gini loh, kalau disuntik ini ada antikris. Nggak ada itu sembarangan. Belum masa antikris. Ya, belum, itu salah. Nanti ngaku nabi nomor 1, berani diri ya. Sesat itu benar-benar. Mungkin untuk dapat di YouTube, dapat ini ya, kalau buat pernyataan yang aneh-aneh, dapat apa? Dapat subscribe-nya banyak, dapat miliaran, dapat duit. Mungkin itu yang dikejar. Tapi menyesatkan, bahaya sekali itu. Jangan berlaku demikian. Lebih baik kita turuti, patuhi kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan tuliskan, apa yang Tuhan beritakan, kita lakukan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Tentunya lakukan, yaitu dengan apa? Bergaul dengan Allah. Penuh dengan roh Tuhan, melimpah-limpah, penyembahan dalam roh dan kebenaran. Baca firman, lakukan firman Tuhan, bukan hanya baca. Kemudian, menyembah Tuhan, itu penting sekali. Memuliakan Tuhan, baru berdoa syafaat. Jadi, baru kita masuk ke ruang Maha Kudus bersama Allah, diizinkan oleh Allah untuk masuk ke tahtanya. Itu enggak sembarangan. Jadi, berubah supaya kita paham tentang firman Tuhan, terutama kitab Wahyu. Wahyu tidak bisa disingkapkan dengan kepandaian manusia, otak manusia tidak bisa mempelajari firman Allah. Hanya bisa ketika orang itu mau hidup dalam kebenaran. Ya, hidup ada kebenaran dengan kasih karunia Tuhan, supaya kita semakin dekat melekat kepada Tuhan, dipenuhi dan Roh Kudus melimpah ruah, bukan hanya sekedar berdoa, menyembah Tuhan, cuma jangan sampai situ, lebih lagi, lebih jauh, ya, lebih dahsyat lagi. Kemudian firman Tuhan dibaca, lakukan, jangan baca, tidak mau lakukan. Bagaimana ini? Firman Tuhan bukan hanya baca tok loh, tapi dilakukan. Kemudian menyembah Tuhan. Jangan doa aja, doa berjam-jam bohong. Kalau doa 3 jam bisa doa terus. Apa yang didoakan? Putar-putar, paling doa itu aja. Ya 3 jam itu saya doakan Pulau Bali, kecamatan ini, kota ini. Ya bisa kalau gitu semua. Bukan itu. Tuhan mau penyembahan dulu, memuliakan Tuhan dalam roh kebenaran. Baru kita doakan, doa syafaat, baru doa pribadi. Itu penting, supaya kita ini hidup benar. Ya. Tuhan mau ajar kita. Kenapa orang gampang disantet atau gimana?
salah satu kesaksian dikerjain orang. Karena orang itu pelit sama Tuhan. Sama Tuhan itu hitungan. Jadi bukan saya benarkan siapa khotbah, enggak. Karena kita tidak taat setia kepada Tuhan. Kebanyakan gitu loh, orang kaya pelitnya sama Tuhan tuh. Kalau ngasih tuh sekedar misalnya dia punya uang 10 miliar, kasih aja bantuan 10 juta. Ya, apa artinya itu? Kalau saya juga ngasih 1000 ke Bapak Ibu kan tidak ada artinya. Jangan begitu. Kasih yang terbaik kalau ngasih Tuhan tuh, bukan asal-asal kasih. Tuhan tahu hatimu belum bagus, makanya gampang diserang. Ya satu kesaksian itu kasihan juga ya, banyak saya tidak perlu sebutkan secara detail. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan supaya kita juga terhindar dari nabi palsu dan antikris, karena dia akan merintah 3,5 tahun. Jadi sungguh-sungguhlah, waktu Tuhan sudah tidak lama lagi. Kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita lihat bencana demi bencana, petaka demi petaka, dan segala macam terjadi. Jangan buang-buang waktu kita sia-sia. Kita tuh merasa sepele, nyepelekan. Ya. Kapan kita mati kita nggak tahu, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang saya kasih. Apa ada jaminan? Kalau saya muda, tidak akan mati? Jaminan? Tidak ada. Orang mati ada yang muda. Jadi tidak ada jaminan. Jadi sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Hiduplah taat kepada Tuhan. Lakukan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan tahu hati dan pikiran kita. Tuhan tahu. Makanya selalu Pak Pendeta doakan, taat setia kepada Tuhan. Ya, taat setialah kepada Tuhan. Sehingga Tuhan itu akan luar biasa bekerja dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam struktur hierarki kerajaan Allah. Gereja Tuhan yang sempurna. Kita masuk di bilangan itu. Jangan sampai keluar. Kalau kita keluar, ya kasihan hidup kita nanti. Antikris datang, siapa yang bisa tahan? Penderitaan luar biasa. Jadi firman Tuhan jelas dan tegas. Sebenarnya kalau saya urai bisa panjang sekali ya, berjam-jam. Tapi saya ambil sari-sarinya. Dan kita akan belajar detail lagi nanti. Ada lain waktu kita masuk pada secara detail. Supaya kita paham, mengerti tentang kebenaran firman Tuhan.